Di, malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriani membuka Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melalui Direktorat Sekolah Dasar ini mengajak 310 peserta didik SD se-Surabaya untuk melestarikan budaya dengan melakukan aktivitas fisik lewat permainan tradisional. Ratusan peserta didik di tingkat SD tersebut pun sangat antusias mengikuti Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional, sebab ada ragam permainan yang dikompetisikan pada festival ini. Di antaranya bola paku, bakia, balap karung, kopral, dan bermain kelereng. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye sekolah sehat guna mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan permainan tradisional merupakan kekayaan budaya di Indonesia. Karenanya festival ini harus tetap dijaga agar bisa dikenalkan hingga mancanegara guna menguatkan identitas sebagai kekuatan budaya asli Indonesia. Kita juga lagi menggiatkan permainan tradisional, olahraga tradisional. Sehingga pada setiap sekolah ada kegiatan yang menuju sekolah sehat, di mana mereka anak-anak itu melakukan permainan tradisional. Sebenarnya apa sih permainan tradisional itu? Adalah menggerakkan kekompakan dan kebersamaan. Jadi arah-arah saya kayak jejet doa. Tapi bagaimana menjadi satu bagian, jadi satu kekuatan sehingga bisa berkumpul. Karena itulah sekarang di Balai RB kan banyak permainan-permainan tradisional. Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Muhammad Hasbi mengatakan, dalam rangka mengkampanyekan gerakan sekolah sehat yang telah diluncurkan oleh Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim di tahun 2022 lalu, pihaknya ingin mengajak anak-anak lebih banyak bergerak melakukan aktivitas fisik supaya kebugaran mereka lebih meningkat. Yang pertama, kita ingin mengajak agar anak-anak kita lebih banyak bergerak melakukan aktivitas fisik supaya kebugaran mereka lebih meningkat dari waktu ke waktu. Ini sangat diperlukan agar mereka bisa melakukan aktivitas belajar lebih baik lagi. Nah, yang kedua, kita ingin melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional yang selama turun-temurun sudah bertahun-tahun, beratus tahun menjadi tradisi dari bangsa kita. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kemendikbudristek terus berupaya melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional yang merupakan tradisi dan kearifan lokal dari budaya bangsa Indonesia. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Di, malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di, malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Anak goni acara cangkir. Halo dulur, ono talk show anyar nang Surabaya TV. Kandang di molas lah sampai. Ngawur. Alah sebelah lah yo kandangmu ye. Kamu balik. Kayak cewek-cewek. Mas Tio lan Mak Lumut sing bakalan garakno awakmu gekek kemekel. Nanti aku belajar ke Naya ya. Saya kan guru ya. Laopo ae ngono iku. Terus nonton cangkir. Cangkru antar panyi. Dan Surabaya TV. Asik. Minggu jam 6 sore nang Surabaya TV. Di, malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile.
mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Mantan Ketua PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husen, mendorong DPR RI segera membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, karena hal ini sudah lama disampaikan oleh Presiden. Dirinya menduga aset-aset anggota DPR RI sebagian sumbernya juga tidak jelas, sehingga mereka takut mengesahkan RUU tersebut. Hal ini disampaikan mantan Ketua PPATK Yunus Husen usai menjadi pembicara dalam seminar nasional yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Surabaya. Menurut Yunus Husen, RUU Perampasan Aset sudah dikirim Presiden Jokowi sejak bulan Mei lalu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan untuk dibahas. Padahal hal ini kewajiban DPR RI untuk diselesaikan. Yunus Husen menyebutkan dirinya sudah menyampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD terkait RUU Perampasan Aset ini. Saat itu Mahfud menyampaikan hal tersebut sudah diteruskan kepada Presiden Jokowi yang mengatakan sudah bertemu dengan para ketua partai politik. Mereka sudah menerima RUU Perampasan Aset ini, namun kenyataannya sampai sekarang tidak ada bahasan di DPR RI. Seperti yang disampaikan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sebagian dananya mengalir ke partai politik. Sehingga anggota DPR RI takut untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Melihat pemberantasan korupsi di negeri ini tanpa aset di perampasan aset ini sia-sia atau gimana Pak? Ya kurang, karena Indonesia ini kan manusianya kan homo economicus. Orang korupsi karena dia homo economicus, dia pasti cari aset, cari kekayaan. Kalau itu dirampas, dia tidak akan lakukan korupsi. Kalau masuk penjara aja asetnya nggak dirampas, dia cuma pasang badan berapa tahun, setelah itu dia poya-poya. Jadi efek jerak kalau dikejar asetnya tadi, karena dia makhluk ekonomi yang perlu duit. Orang kita lebih takut miskin daripada masuk penjara. Yunus Husen berharap DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Hal ini dinilai penting untuk tindak lanjut pemberantasan korupsi sebagai efek jera para koruptor. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. 야, 이거 오이소박이 아주 여전하네. Halo dulur, saiki lek kabeh nonton drama Korea terpopuler, wis gak perlu bingung maneh, soale drama Korea favoritmu bakalan hadir nang layar kaca omahmu. 야, 이거 관리 잘 됐네요. 아니, 이게 취미로 하기는 만만치 않은 가격인데? 진짜 가져도 되는 거예요? 조상님이 뭐예요? Dino Jumat sampai Rebo jam 8:30 bengi me ono nang Surabaya TV. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama.
gangster anak baru gede atau ABG bersenjata tajam besar diamankan petugas kepolisian Polsek Tambak Sari, Surabaya. Mereka diciduk saat membuat onar di Jalan Rangka dan hendak melakukan tawuran. Salah satu gangster mengaku tawuran ini hanya untuk hiburan dan untuk konten di media sosial. Anggota Respati Satuan Samapta Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambak Sari mengamankan 9 gangster anak baru gede Minggu dini hari lalu. Mereka yang merupakan 2 kelompok gangster guguk dan susuran ini ditangkap petugas kepolisian saat hendak melakukan tawuran di kawasan Jalan Rangka, Surabaya. Dari 9 gangster ini 5 ABG dilepaskan karena tidak membawa senjata tajam, namun mereka masih dalam pembinaan petugas agar tidak tawuran lagi. Sedangkan 4 gangster lainnya ditahan karena membawa sajam besar jenis celurit dan pedang. Dalam pengembangannya, polisi kembali mengamankan 3 gangster dari 2 kelompok tersebut. Anggota Respati Sat Samapta Polrestabes Surabaya bersama dengan anggota piket fungsi Polsek Tambak Sari melaksanakan kegiatan patroli antisipasi gangguan Kamtipmas seperti tawuran antar gangster dan balap liar. Kemudian anggota Respati dan anggota piket fungsi berhasil menangkap 9 remaja dan 7 buah senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran antar gangster, yakni gangster guguk dan susuran. Ironisnya, salah seorang gangster guguk bernama Ricky Andi, 19 tahun, mengaku tawuran ini dilakukan hanya untuk hiburan. Tawuran gangster ini direkam oleh salah satu anggota, kemudian di-share ke media sosial. Hiburan bikin kayak video konten. Ada sensasi seru tak gimana? Seru ya? Serunya apa, Mas? Ya kayak serang-serangan gitu. Seneng ya, musuhnya banyak gitu ya. Latar belakang pendidikan apa namanya? SMP. Itu tawurannya direkam ya? Direkam. Ada yang rekam. Terus setelah direkam di share di medsos. Pernah? Melukai korban? Nggak pernah? Dapat endorse, Mas. Masih simpan demam. Dapat endorse. Dapat endorse. Selain mengamankan 7 gangster, polisi juga menyita 7 senjata tajam besar. Mereka dikenai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polisi juga masih memburu pelaku lain, diantaranya ketua gangster guguk berinisial AP. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om.